warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 9H akan membuat video pembelajaran agama tentang bab 1, yaitu Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sandika Pangsti Wijaya, absen 36. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani Matoya, absen 33. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila Aryadana, absen 1. Perkenalkan, nama saya Zahra Kemawan, absen 43. Perkenalkan, nama saya Sudah Cerita, absen 25. Tujuan pembelajaran diharapkan mampu membaca, mengartikan, menulis, mendemonstrasikan hafalan dan menjelaskan kandungan Quran surat Al-Mujadilah dan Quran surat Az-Zumar serta hadis tentang menuntut ilmu, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang berilmu, terbiasa berperilaku semangat mencari ilmu dan mampu membuat paparan biografi singkat salah seorang cendekiawan muslim. Menginspirasi, kesuksesan dalam hidup sering dikaitkan dengan keberanian, kerja keras, dan kemampuan. Namun, semangat mencari ilmu merupakan kunci utama yang sering diabaikan. Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk giat mencari ilmu, yang dianggap sebagai modal utama untuk kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Dalam perjalanan mencapai kesuksesan, Al-Quran memberikan inspirasi yang mendalam melalui semangat mencari ilmu. Mari kita telusuri surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Az-Zumar ayat 9, serta hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Surah Al-Mujadilah, surah ke-58 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anfudu fanfudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Hadis tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. San, apa sih pengertian wakaf dan apa saja macam-macam tanda wakaf? Aku jawab ya. Pengertian wakaf menurut bahasa artinya menahan atau berhenti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca lafaz yang terdapat tanda wakaf untuk mengambil lafaz sejenak dan melanjutkan kembali bacaan selanjutnya.
Macam-macam wakaf. Wakaf lazim harus berhenti. Wakaf mutlak harus berhenti. Wakaf jaiz boleh berhenti, boleh disambung. La waqafu fi bukan tempat berhenti. Wasal aula lebih baik disambung. Waqaful aula lebih baik berhenti. Sakta banda berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Waqaf muanaqah berhenti pada salah satu tanda. Cendekiawan Muslim. Para cendekiawan Muslim banyak yang menemukan ilmu pengetahuan modern dan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Di antaranya A. Ibnu Sina 980 sampai 1037 yang berkontribusi besar pada bidang kedokteran di dunia. B. Al-Khwarizmi dari 780 sampai 850 yang berkontribusi besar pada bidang matematika, geografi dan astronomi. C. Ibnu Al-Nafis dari 1213 sampai 1288 yang merumuskan dasar-dasar sirkualis jantung, paru-paru, dan kopiler pertama kali di dunia. D. Jabir Ibnu Hasan dari 721 sampai 815 ahli pada bidang kimia, fisika, dan farmasi. E. Ibnu Khaldun dari 1332 sampai 1406 seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. F. Al-Zahrawi dari 936 sampai 1013. Perilaku semangat mencari ilmu. A. Berniat dengan ikhlas untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. B. Senantiasa berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. C. Bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. D. Antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru dan berusaha untuk senantiasa memahaminya, mengembangkannya, serta mengamalkannya. E. Sopan santun, rendah hati, memperhatikan penjelasan guru dan mendoakan guru. F. Menghindari perbuatan dosa yang akan menjadi penghalang mendapatkan ilmu bermanfaat. G. Menghindari rasa malu dalam mencari ilmu yang akan menyebabkan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu. H. Menjadi sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. I. Senantiasa rendah hati dan menghindari sikap sombong. K. Selalu berlapang dada. L. Menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerimanya dengan ikhlas. Kesimpulannya, Al-Quran dan hadis menggarisbawahi bahwa ilmu tidak hanya membawa kesuksesan di dunia, tetapi juga memberi pahlawan kekal di akhirat. Kemauan untuk belajar mencari ilmu adalah langkah yang berkelahi oleh Allah dan mengurungkan ajaran Al-Quran, menghargai makna wakaf, dan membaca dan menelusuri kejayaan ilmu muslim di masa lalu. Kita diberikan panduan untuk meraih kesuksesan. Semangat mencari ilmu bukan hanya menuntut pengetahuan, tapi juga sebuah perjalanan spiritual yang membimbing kita menuju surga yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang tekun dalam mencari ilmu. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.